杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Di aula utama, semua orang dari klan Iblis dan Yang Ke serta yang lainnya semua duduk dengan tenang. Setelah hening beberapa saat, Yang Yuan terbatuk ringan dan berkata dengan keras. Saya pikir semua orang di sini juga telah melihat semua yang saya lihat sebelumnya. Dewa Iblis besar memang jatuh, tapi dia tidak mati saat menjelajahi bintang-bintang seperti yang dikabarkan. Tapi mati untuk seluruh benua Tongsuan. Yang Yuan menghela nafas dengan emosi. Dewa Iblis itu menggumamkan dan terhormat. Peng Wuya mencibir. Orang-orang telah mati selama ribuan tahun, jadi tidak perlu membicarakan adegan ini. Yang Yuan memandangnya dengan acuh tak acuh. Ini adalah pencapaian besar Dewa Iblis. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Jika dia tidak berjuang begitu keras saat itu, benua ini telah lama dikuasai oleh makhluk asing itu. Terserah Anda. Peng Wuya merutkan bibirnya. Meskipun dia tidak terlalu menyukai iblis, itu tidak dapat disangkal bahwa perilaku iblis besar itu memang telah menentukan nasib benua Tongsuan. Namun sangat disayangkan bahwa anggota klan tulang itu belum mati. Meskipun dalam pesan yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis besar, semua orang melihat bahwa semua makhluk asing itu telah mati. Pasti ada klan tulang yang bersembunyi secara diam-diam untuk menghindari pandangan Dewa Iblis besar. Setelah ribuan tahun, mereka hidup kembali. Terima kasih kepada Dewa Iblis. Sekarang kita tahu bahwa ada alam yang lebih tinggi di atas alam suci, yaitu alam Raja Suci. Yang Yuan berteriak dengan suara rendah. Dan Dewa Iblis telah mencapai alam Raja Suci saat itu. Karena kekuatan yang melampaui dunia ini, bahkan orang kuat seperti Meng Wuya dan Zhang Yuan tidak dapat menembus berbagai batasan yang ditingkatkan oleh Dewa Setan Besar. Karena kesenjangan kekuatan yang sangat besar membuat mereka tidak berdaya. Di antara makhluk asing itu ada juga Raja Suci, tapi mereka semua dikalahkan oleh Dewa Iblis besar dan dibunuh olehnya. Saya tidak mengerti mengapa Dewa Iblis menggunakan terowongan kosong di seluruh dunia untuk mengatur kejutan seperti itu. Formasi itu akan menyegel seluruh benua Tongsuan. Meng Yi bertanya dengan bingung. Karena dia merasakan bahaya dari makhluk asing itu. Yang Ke berkata dengan sungguh-sungguh. Metode yang digunakan oleh Dewa Iblis besar saat itu bukanlah segel. Itu mungkin hanya metode pecahan. Di antara pengunjung asing, ada orang-orang kuat yang berada di alam Raja Suci. Dia tahu bahwa begitu dia mati, tidak ada yang bisa menolak orang kuat seperti itu datang ke benua Tongsuan di masa depan. Jadi dia membentuk formasi besar untuk membuat benua Tongsuan menghilang dari langit berbintang. Dengan cara ini, pengunjung asing manapun akan melewati dekat benua Tongsuan. Mungkin sulit untuk mendeteksi keberadaan makhluk hidup di sini, yang seharusnya menjadi semacam perlindungan. Penjelasan Yang Ke masuk akal, dan itu juga merupakan kecurigaan kebanyakan orang di sini. Setelah berpikir mendalam selama sebulan, jadi mereka semua mengangguk setuju. Saya mengerti. Yang Ke tiba-tiba meluruskan ekspresinya dan berkata sambil berpikir. Saya mengerti apa arti kata-kata dari jiwa terbelah Dewa Setan Besar. Jiwa terbelah Dewa Iblis? Yang Yuan terkejut dan dengan cepat menanyakan detailnya.
Namun, Yang Ke tidak menyembunyikan apapun dan hanya menceritakan kisah penyelamatan Meng Huya sebelumnya. Saat saya akhirnya bisa pergi, Dewa Iblis pernah memberitahu saya bahwa dunia ini telah disegel terlalu lama dan sudah waktunya untuk melihat terangnya lagi. Saat itu, saya berpikir dunia yang dia bicarakan adalah dunia misterius. Ternyata yang dia maksud adalah benua Tongsuan. Dia meminta saya untuk datang ke kota iblis karena dia meninggalkan pesan di sini. Namun setelah segelnya dibuka, dunia misterius di bawah langit terbuka dan seluruh benua Tongsuan muncul di langit berbintang lagi. Dan inilah yang dikatakan Dewa Iblis Besar tentang melihat langit lagi. Yang tiba-tiba teringat bahwa pendiri Chulingsio berkata bahwa langit berbintang saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya, dan banyak bintang yang sebelumnya tidak terlihat kini dapat ditemukan. Ini juga karena segel Dewa Iblis Besar telah dibuka, sehingga dunia menjadi lebih jelas, dan bintang-bintang yang sebelumnya tidak dapat dilihat dapat ditemukan secara alami. Jadi, Meng Huya terlihat aneh dan ragu-ragu. Apakah ini tanggung jawab saya dan Yang Ke sekecil, sehingga daratan menjadi seperti ini? Pencabutan segel adalah tanggung jawab Anda, tapi kebangkitan klan tulang tidak ada hubungannya dengan Anda, meskipun ada beberapa kebetulan dalam waktunya. Mungkin ada hubungannya dengan itu. Dewa Iblis Besar meninggalkan segel dan auranya menutupi benua, sehingga klan tulang tidak berani bangun. Tapi setelah segelnya dibuka, aura Dewa Iblis Besar menghilang, dan klan tulang menyadarinya, sehingga mereka berani muncul. Yang Ke bergumam, ini hanya dugaan saya, tapi kemungkinan besarnya itu benar. Namun 5 orang kuat dari klan iblis mengabaikannya. Kemudian Zhang Yuan berkata, jika itu benar, maka malapetaka ini akan terjadi. Tuan Suci Yang memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangka, dan ini adalah tanggung jawab Anda untuk menghentikan mereka. Apa maksud Anda dengan itu? Meng Huya melirik ke samping Zhang Yuan dan mencibir. Apakah Anda ingin menghindarinya? Yang Ke berkata, ada lusinan klan tulang yang telah memasuki alam suci. Mereka juga dapat menggunakan tulang orang-orang yang mati di dunia ini untuk menciptakan anggota klan baru. Setelah mereka diberi cukup waktu, kita tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua. Bagaimanapun, klan tulang ibarat percikan api. Meskipun apinya kecil sekarang, tapi bisa menyulut api di padang rumput. Zhang Yuan mencibir. Tentu saja tidak. Dewa Iblis bisa mati karena kelelahan demi seluruh benua. Kami, klan Iblis adalah keturunannya. Tentu saja kami tidak bisa membiarkan dia dipermalukan. Baiklah, klan Iblis juga akan membantu Tuan Suci Yang. Meskipun Raja Iblis mengatakan itu, tapi semua orang bisa melihat keengganannya. Yang Ke meliriknya, berdiri dan berkata, saya sudah memahami apa yang terjadi dan kebenaran benua ini. Terserah Anda, apakah Anda, klan Iblis, ingin campur tangan. Jika Anda ingin keturunan Anda diperbudak oleh klan tulang selamanya, Anda juga bisa berdiri diam. Setelah mengatakan ini, Yang Ke langsung keluar dari aula. Kemudian Meng Huya dan yang lainnya segera mengikuti. Mendengar itu, ekspresi Zhang Yuan berubah dan dia berteriak. Yang Suci, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Yang Ke mendengus dingin. Saya ingin bertanya, apakah Tuan Suci yang akan mengambil tindakan terhadap klan tulang setelah Anda kembali? Yang Ke merenung sejenak. Tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan tanah suci 9 surga saya sendirian untuk mengambil tindakan. Jadi saya harus mencari beberapa pembantu. Tetapi saya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya temukan. Yang Yuan merutkan kening, berpikir lama dan kemudian berkata, saya pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui kekuatan dari klan tulang lebih baik dari kita. Setelah Tuan Suci Yang kembali, kumpulkan pembantu sebanyak mungkin dan saya akan segera menghitung jumlah orang dan mengajak orang untuk bergabung dengan Anda di Tanah Suci 9 Surga. Yang Ke mencibir. Anda ingin membantu? Zhang Yuan tersenyum pahit. Saya hanya tidak ingin Dewa Iblis di surga kecewa.
Sebagai Raja Iblis, saya yang bertanggung jawab wilayah iblis. Tidak bisakah saya membereskan kekacauan yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis? Yang Kem menatapnya dalam-dalam, lalu melihat keempat jenderal iblis di belakangnya dan menemukan bahwa mereka berempat juga tampak serius. Yang Kem sedikit mengangguk. Tidak peduli apa, setelah kejadian ini selesai dan dendam di antara kita akan terhapuskan. Pada saat itu, saya mungkin masih memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada Tuan Suci Yang, terutama tentang Dewa Iblis. Yang Yuan tertawa. Itu mudah untuk dibicarakan. Yang Kem mengangguk. Kami pergi sekarang, tidak perlu mengirim kami pergi. Setelah Yang Ke dan lainnya pergi, Zhang Yuan dengan sungguh-sungguh memandang keempat jenderal iblis dan berkata, "Apa yang terjadi? Kalian semua tahu betapa seriusnya masalah ini. Saya tidak perlu mengatakan apapun. Mari kita kembali ke wilayah masing-masing untuk membersihkan pasukan. Kita akan bertemu di Manceng dalam waktu setengah bulan." Ya, mereka berempat setuju dan segera pergi. Di kapal bintang, Yang Ke dan kelompoknya terbang dengan cepat. Meng Wuya berkata dengan terkejut. Zhang Yuan lebih mudah diajak bicara kali ini, dan dia sangat sadar akan keadaan saat ini. Bukannya dia mudah diajak bicara, tapi dia juga tahu kebenaran tentang kematian. Saat kita bertarung dengan klan tulang, jika kita kalah, yang berikutnya akan derita. Mungkin wilayah iblisnya juga kita menang. Maka saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dengannya di masa depan. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dia tidak akan mendapatkan manfaatnya. Kata Yang Ke ringan. Sepertinya dia melihat dengan jelas apa yang dipikirkan Zhang Yuan. Sikapnya pada awalnya sangat ambigu, dan dia jelas enggan ikut campur dalam masalah ini. Lagi pula begitu dia turun tangan, dia harus siap mental untuk menderita kerugian. Tapi melihat Yang Ke benar-benar pergi, dia harus berkompromi. Mungkin dia awalnya ingin Yang Ke memberinya beberapa manfaat sebelum dia membantu. Lagi pula dia tidak memiliki persahabatan dengan Yang Ke. Dan Yang Ke memiliki terlalu banyak keluhan terhadap klan iblis. Lagi pula buku besar mistik iblis, kekuatan magis Dewa Iblis, darah emas Dewa Iblis, semuanya membuatnya sangat cemburu. Bagaimanapun, sayalah yang bertanggung jawab atas bencana ini. Meng Wuya menghela nafas berat. Jika dia tidak membawa Xianing Sang ke benua misterius kecil, Yang Ke tidak akan menghancurkan 8 pilar Tongsuan untuk menyelamatkannya, sehingga tidak menciptakan situasi saat ini. Jadi Meng Wuya sangat menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bertanggung jawab. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Bahkan jika saya tidak menghancurkannya saat itu, suatu hari, formasi itu akan berhenti berjalan dengan sendirinya, dan kita hanya membuat insiden ini datang lebih awal. Sepertinya Anda sangat antusias. Meng Wuya tertawa datar. Apakah saya terlihat sangat antusias? Yang Ke bertahan kening. Li Rong dan Han Pei mengangguk bersama. Iblis tua juga terkekeh dan berkata, "Tuan muda, Anda memang seperti ini." Yang Ke berpikir sejenak dan berkata, "Itu mungkin karena saya tidak ingin mereka yang baru saja kehilangan rumah, kehilangan tempat yang bisa mereka tinggali. Jadi saya ingin melindungi mereka lagi. Namun jika itu adalah sesuatu yang lain, jika langit runtuh, maka ada orang lain yang menahannya. Tetapi bagi orang-orang itu, saya adalah langit mereka. Jika bukan saya yang menahannya, siapa yang dapat menahannya?" Tubuh Meng Wuya gemetar, mengetahui bahwa orang yang dia maksud adalah orang-orang yang berasal dari Zhongdu. Jadi dia mengangguk sedikit. "Anda jauh lebih dewasa." Li Rong dan Han Pei juga memandang Yang Ke dengan mata indah mereka yang bersinar dengan kemegahan, merasa tuan mereka luar biasa. Di bawah langit malam, kapal bintang memancarkan cahaya hijau yang terbang seperti bintang jatuh. Yang Ke menatap bintang-bintang di langit, tetapi dia tidak dapat menemukan sosok cantik di dunia indah yang membuatnya bermimpi. Sekarang Yang Ke tidak tahu Suyan berada di langit berbintang yang mana. Beberapa hari kemudian, semua orang kembali ke Tanah Suci 9 Surga. Namun suasana di Tanah Suci jelas berbeda dari sebelumnya dan tampak sangat khusyuk.
Begitu Yangke kembali, Suhui buru-buru datang untuk melaporkan. Yang mulia, ada berita. Dengan kuil air sebagai pusatnya, tanahnya dengan radius ribuan mil telah hancur. Tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Masalah ini sepertinya telah menyebar ke seluruh benua, sehingga membuat keributan. Dan klan tulang sepertinya terus memperluas wilayah mereka dengan sangat ceroboh. Biarkan mereka berkembang. Yangke mendengus. Jika mereka membuat masalah semakin besar, maka semakin baik kita bisa menanganinya. Tapi sikap orang-orang itu, Suhui berkata dan marah. Tidak banyak orang yang percaya saya, meskipun beberapa orang enggan mempercayainya demi kebaikan. Mereka tidak punya niat untuk campur tangan. Setiap orang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Yangke terkekeh. Tentu saja, tapi sekarang saya pikir mereka akan mempercayainya. Lagi pula tidak ada yang bisa kita lakukan jika mereka tidak mempercayainya. Suhui tersenyum pahit. Banyak orang sudah mulai melarikan diri ke arah kuil air. Adapun tanah suci kita berada di wilayah manusia, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Baiklah, terus hubungi mereka yang bersedia berperang melawan klan tulang untuk datang ke tanah suci 9 surga saya untuk berkumpul dan memberitahu mereka bahwa kali ini bukan hanya urusan ras manusia kita. Ras iblis dan ras monster juga akan mengirim orang untuk datang. Kali ini, kekuatan yang kuat dari semua sisi di seluruh benua telah bergabung. Iblis dan monster? Suhui terkejut dan segera menyadari bahwa masalahnya lebih serius dari yang dia kira. Jadi dia meminta maaf dan segera pergi. Setelah tinggal sebentar di tanah suci, Yangke bergegas ke hutan lautan binatang. Di rumah Limu, 3 master besar klan monster berkumpul di sini. Sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Ketika Yangke tiba, ketiga master besar itu tampak sedikit terkejut. Kemudian Lelong berkata dengan heran. Bukankah Anda pergi ke wilayah iblis? Mengapa Anda kembali begitu cepat? Saya baru kembali dari sana dan saya telah bertemu dengan Chang Juan. Bagaimana sikapnya? Dia akan mengirim seseorang ke sana. Tujuan saya datang ke sini kali ini adalah untuk melihat bagaimana sikap ketiga master klan binatang. Chang Juan juga mengirim seseorang untuk membantu. Satu-satunya wanita di antara 3 orang itu berseru. Izinkan saya memperkenalkan, dia adalah Yangke, Tuan Suci yang baru di 9 puncak. Dan ini adalah Yu'er, Tuan Suci yang. Anda belum pernah bertemu sebelumnya kan? Orang yang dipanggil Yu'er oleh Leilong adalah wanita menggairahkan dengan sosok anggun, pinggang anggun, sepasang dada tinggi dan montok, dan kulit seputih agar-agar. Matanya yang indah penuh keindahan, memancarkan tampilan yang menggugah jiwa. Dan dia adalah salah satu dari 3 master besar klan monster. Tubuh aslinya adalah master hebat ular piton es batu. Dalam hal kekuatan, dia tidak lebih buruk dari Lelong dan Lonio. Setelah keduanya saling menyapa, Yu'er menutup mulutnya dan tersenyum manis. Saya telah lama mendengar bahwa Tuan Suci yang sangat cakap di usia muda. Ketika saya melihatnya hari ini, Anda memang pantas mendapatkannya. Anda berpenampilan sangat tampan. Jika Tuan Suci yang memiliki waktu luang, Anda bisa menjadi tamu di wilayah saya. Saat dia mengatakan ini, matanya yang indah menatap lurus ke arah Yangke. Saya akan pergi dan meminta nasihat lain kali ketika saya punya kesempatan. Yangke menyeringai. Jika semuanya sudah beres, saya akan menunggu Anda, kata Yu'er sambil memberinya tatapan genit. Mendengar itu, wajah Lelong menjadi gelap dan dia berteriak. Hei, apakah pantas bagi Anda untuk menggoda di depan saya? Mendengar nada suara Lelong, Yangke meliriknya dan segera mengerti. Mengetahui bahwa Lelong mungkin tertarik pada penyihir ini, jadi Yangke berkata dengan sungguh-sungguh. Mari kita bicara tentang bisnis, tapi sulit untuk menjelaskannya hanya dengan kata-kata. Kalian bertiga harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Melihatnya dengan mata kepala sendiri?
Lilong mengangkat alisnya, sedikit bingung dengan apa yang ingin diperlihatkan oleh Yangke. Jika kalian bertiga bisa mempercayai saya, lepaskan pertahanan laut kesadaran kalian, kata Yangke sambil mengumpulkan bola cahaya putih kristal di ujung jarinya. Segera 3 tuan besar dan klan monster saling memandang dan mengangguk. Yangke kemudian mengarahkan jarinya ke dahi mereka bertiga dan menyuntikkan energi jiwa yang membawa kenangan ke dalam lautan kesadaran mereka. Tubuh ketiga tuan besar semuanya sedikit gemetar. Lalu mereka perlahan menutup mata dan dengan cermat memeriksa pesan yang dikirim oleh Yangke. Pesan-pesan itu tidak hanya mencangkup semua yang terlihat di kota iblis, tetapi juga mencangkup pemandangan yang dilihat Yangke di kuil air. Setelah sekian lama, 3 tuan besar dari klan monster perlahan membuka mata mereka, dan ekspresi mereka sangat serius. Mereka semua memiliki pemahaman mendalam tentang kesulitan menghadapi klan tulang. Saya tidak menyangka masalah ini sebenarnya ada hubungannya dengan Dewa Iblis Besar, gumam Lilong pada dirinya sendiri. Dan senior kita dari klan monster juga telah bertarung melawan pengunjung asing itu. Yu'er sedikit mengernyit. Tapi kenapa tidak ada catatan sama sekali? Hampir semua senior klan monster kita tewas dalam pertempuran itu. Seharusnya kejadian masa lalu yang gemilang harus dicatat. Di luar alam suci adalah alam Raja Suci. Dan hanya Dewa Iblis Besar yang pernah mencapai tingkat di masa lalu. Lonio berteriak dengan keras. Sungguh luar biasa. Lelong juga memandang Yangke dengan serius. Tolong. Yangke berbicara dengan singkat dan padat. Menurut pengamatan saya, klan tulang saat ini tidak memiliki orang kuat di alam Raja Suci. Yang paling kuat di antara mereka hanyalah mereka yang telah memasuki alam suci tingkat ketiga. Dan hanya ada sedikit dari mereka. Hanya saja mereka bisa menciptakan anggota klan baru melalui cara khusus. Tapi jika klan iblis dan klan monster dapat bergabung dengan melepaskan barisan gabungan dari semua orang kuat di benua ini, tidak sulit untuk menghancurkan mereka. Lelong mengangguk. Jika Anda ingin melakukannya, Anda harus melakukannya sesegera mungkin, karena semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin buruk bagi kita. Menurut saya juga begitu. Yangke tampak serius. Lonio dan Yu'er, bagaimana pendapat Anda? Lilong mengalihkan perhatiannya ke 2 tuan besar lainnya. Bagaimanapun ini adalah masalah seluruh klan monster, dan saya tidak bisa membuat keputusan sendiri. Terserah Anda. Lonio mengangkat baunya dan tanpa acuh tak acuh. Lilong menyeringai. Yang Yuan telah ikut campur dalam masalah ini. Bagaimana mungkin klan monster kita tidak ikut campur? Jika kabar kita tidak mengambil tindakan, bukankah dunia akan menertawakan klan monster kita? Jadi, kami akan bergabung. Yangke terkejut dan mengangguk dengan berat. Oke, saya tahu Tuan Lilong mudah diajak bicara. Lilong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak membantu Anda karena saya hanya mencari cara untuk bertahan hidup. Bagaimanapun benua Tongsuan bukanlah wilayah klan tulang itu. Ini milik kita. Setelah selesai berbicara, ketiga tuan besar segera memanggil orang-orang kuat dari klan monster. Namun karena hutan lautan binatang tidak terlalu jauh dari Tanah Suci 9 Surga, setelah mengumpulkan selesai, mereka akan dapat bergabung dengan Yangke dengan sangat cepat. Yang pastinya akan lebih cepat daripada klan iblis. Sekarang, baik klan iblis maupun monster telah menyatakan pendirian mereka dan menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan dalam masalah ini, yang membuat Yangke merasa sedikit merinding. Bagaimanapun tidak banyak orang dari kekuatan utama umat manusia yang merespon, kecuali beberapa kekuatan yang memiliki hubungan dekat dengan Tanah Suci 9 Surga, atau Yangke kebanyakan dari mereka mempertahankan sikap menunggu dan melihat. Karena mereka menganggap situasi ini tidak terlalu buruk. Dan kalaupun bencana menyebar, tidak akan menular ke tempat mereka. Karena sikap ambigu dari kekuatan tersebut, membuat Penatua Suhui mengutuknya sepanjang hari. Namun dia tidak dapat berbuat apa-apa. Pada hari ini, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda datang ke Tanah Suci 9 Surga.
Lelaki tua itu berambut putih dan mengenakan gaya abadi. Pemuda itu memiliki bibir merah dan gigi putih seperti wanita yang merasa malu. Dan dia diam-diam membenci bagaimana penampilan cantik seperti itu bisa terjadi pada seorang pria. Tuan, kita telah sampai. Pemuda tampan itu memandang ke 9 puncak di kejauhan, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, orang itu baik-baik saja sekarang, dan dia benar-benar menempati area harta karun yang begitu luas. Orang tua itu mengelus janggutnya dan tersenyum. Tidak perlu iri pada orang lain. Anda dan saya, guru dan murid, telah memperoleh banyak hal dari perjalanan keliling dunia. Itulah yang dikatakan Tuan. Pemuda itu mengangguk dengan hormat. Tuan, mengapa Anda tiba-tiba ingin datang ke sini? Orang tua itu terkekeh dan berkata, saya mendengar bahwa ada seorang ahli alkimia di sini, jadi tentu saja saya ingin melihatnya. Tuan, bagaimana bisa ada ahli alkimia sebaik Anda? Pemuda itu mencibir, jelas tidak menganggapnya serius. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius dan dia sepertinya berkata pada diri sendiri, Tuan, Anda tidak ingin mempermalukan orang-orang, kan? Karena Anda tahu kenapa repot-repot. Katakan saja. Orang tua itu menghela nafas sedikit. Situasi di dunia ini mengkhawatirkan berapa banyak orang yang bisa dia panggil untuk membantu. Di usia yang begitu muda, dia bisa membuat para iblis dan monster untuk mengambil tindakan. Tetapi hanya umat manusia yang masih terpecah dan memiliki pendapat yang berbeda. Saya sudah lama tidak keluar, jadi sekarang saatnya menunjukkan wajah saya. Saya tahu bahwa ini adalah niat asli Tuan. Pemuda itu tersenyum, seolah-olah dia telah mengetahui niat lelaki tua itu. Iya, ada murid yang menjaga gunung di sana. Silakan pergi dan beritahu mereka. Orang tua itu melambai kepada pemuda itu, dan pemuda itu dengan cepat melangkah maju dan mendatangi murid tanah suci yang menjaga gunung itu, dan berbicara beberapa kata-kata. Setelah mendengar ini, murid itu dengan cepat berkata, mohon tunggu sebentar, saya akan melaporkan kepada Tetua Agung. Di Taman Tuan Suci, di ruang alkimia, Yangke sedang menyempurnakan ramuan itu bersama adik perempuan senior dan 5 tuan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Sambil merutkan kening, Yangke meletakkan barang-barang di tangannya dan diam-diam meninggalkan ruangan. Dan Suhui sedang menunggu di luar pintu. Ada apa? Yangke bertanya. Ada seseorang di luar puncak yang meminta untuk bertemu dengan Anda. Siapa itu? Yangke tampak bingung. Menurut laporan dari para murid di bawah, orang yang meminta pertemuan menyebutkan dirinya Zayo. Yangke bertanya dengan mendesak. Dia datang sendirian atau apakah dia datang dengan seseorang lelaki tua? Suhui terkejut. Bertanya-tanya mengapa Yangke begitu bersemangat dan dengan cepat berkata, sepertinya memang ada seseorang lelaki tua yang menemaninya. Begitu dia selesai berbicara, Yangke tiba-tiba merasakan aliran emosi dan langsung menghilang. Suhui mengangguk kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, karena dia belum pernah melihat Yangke mengambil inisiatif menyambut tamu dengan begitu bersemangat. Seiring berkembangnya reputasi Tanah Suci 9 Surga, hanya ada sedikit orang yang memenuhi syarat untuk disambut oleh Tuan Suci secara pribadi. Jadi, siapa Zayo? Bagaimana Tuan Suci bisa begitu menghargainya? Tepat ketika Suhui curiga, Yangke bergegas kembali. Suhui tertegun. Tuan Suci, Anda... Sebelum dia selesai berbicara, Yangke telah melewatinya dan bergegas ke ruang alkimia. Setelah beberapa saat, suara beberapa master datang dari ruangan itu. Nah, Anda merusak tungku ramuan saya yang bagus. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal, saya tidak akan selesai dengan Anda. Ramuan saya juga hancur. Sayang sekali bahan obat tingkat suci ini. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan beberapa tuan. Yangke segera menjelaskan. Jangan menahan saya akan membuat alkimia di sini, dan saya tidak akan pergi kemanapun. Saya tidak ingin bertemu siapapun. Ya, yang terpenting dalam situasi seperti ini, menyempurnakan alkimia.
Lagi pula, siapa dia? Sebenarnya memiliki kualifikasi untuk membiarkan kita orang tua bertemu dengannya. Apakah dia memiliki kualifikasi? Biarkan dia pergi. Beberapa master berteriak, jelas sangat tidak puas dengan Yang Ke mengganggu alkimia mereka. Namun Suhui samar-samar mendengar Yang Ke membisikkan sesuatu. Di ruangan itu, teriakan beberapa master tiba-tiba berhenti, seolah-olah mereka tidak dapat berbicara lagi, dan suasana hening. Suhui sepertinya mendengar detak jantung cepat yang datang dari sayap. Segera 5 master bergegas keluar dari sayap, masing-masing dengan ekspresi fanatik di wajah mereka. Tubuh gemuk besar Changbo bergetar hebat, dengan ombak yang naik lebih tinggi dari ombak. Namun dia tetap menolak untuk menunjukkan kelemahan, dan berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Dia mengempaskan beberapa master lainnya di sana kemari, dan memimpin jauh. Yang membuat Suhui tercengang karena bagaimana dia bisa melihat master terkenal di daratan ini bisa bersikap begitu aneh. Tuan, tolong lari perlahan. Suhui hanya punya bisa memperingatkannya sebelum kelima orang itu menghilang. Yang Ke dan Xian Ningshan juga terbang melewatinya dengan tergesa-gesa. Apa yang mereka lakukan? Suhui bingung. Di luar 9 puncak, ketika Yang Ke dan Xian Ningshan tiba, mereka kebetulan melihat 5 tuan mengelilingi seorang lelaki tua berambut abu-abu. Wajah para tuan semuanya tampak kagum dan fanatisme, dan ekspresi orang tua itu tertutup oleh mereka. Changbo menyeka keringnya di dahinya dan tersenyum secara bunga. Sepertinya dia telah dipuji oleh lelaki tua itu. Wajahnya memerah dan ekspresinya bersemangat. Saudara Yang, pemuda di samping lelaki tua itu menyapa Yang Ke dari kejauhan. Saudara Zai, Yang Ke menyambutnya dengan antusias. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Iya, sudah hampir 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu di kota awan terapung. Saat Zaiyo berbicara, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Xian Ningshan dan berseru. Bukankah Anda gadis itu? Mengapa Anda ada di sini? Ini kakak perempuan saya, Xian Ningshan. Jawab Yang Ke sambil tersenyum. Kakak perempuan? Ekspresi Dio membeku dan dia tiba-tiba teringat. Jadi, Anda akhirnya menemukannya. Selamat. Terima kasih, Saudara Zai. Yang Ke tersenyum, berjalan ke arah lelaki tua itu lagi, dan memberi hormat dengan hormat. Junior telah bertemu Tuan Li. Ningshan juga pergi memberi hormat. Teman kecil Yang, Anda tidak harus bersikap sopan. Tuan Li tersenyum dan mengangguk. Saya datang ke sini tanpa diundang. Anda tidak akan menyalahkan saya, kan? Merupakan suatu kehormatan bagi generasi muda bahwa Tuan Li dan Saudara Zai dapat datang ke Tanah Suci. Jadi bagaimana saya berani menyalahkan Anda? Cepat masuk ke dalam. Tuan Li tersenyum dan mengangguk, dikawal oleh 5 tuan. Dia berjalan menuju Tanah Suci 9 surga. Melihat pemandangan ini, mata murid-murid Tanah Suci hampir keluar dari rongganya. Mereka tidak tahu apa latar belakang lelaki tua dan pemuda ini, dan mereka benar-benar membuat 5 tuan dan tuan suci mereka begitu hormat. Jadi mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Setelah orang tua Tianshang Li Rui tiba di Tanah Suci Jiutian, berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh 9 puncak, seolah-olah dia punya sayap, yang membuat banyak murid 9 puncak menghentikan apa yang mereka lakukan dan berlari ke ruang tamu, mengintip ke sekeliling berharap bisa melihat sekilas sang master dari kejauhan dan merasa bangga. Adapun sumber semua ini hanya karena Suhui diam-diam melaporkan nama Li. Ketika Yang Ke dan 5 master memperkenalkan penatua Li dan Zaiyo ke Tanah Suci 9 surga, Suhui dengan cepat meminta Yang Ke untuk mencari tahu identitas mereka. Setelah mengetahui bahwa dia adalah orang tua Tianshang, Suhui langsung berteriak keras. Baru kemudian dia mengerti mengapa Yang Ke bergegas menyambutnya dengan tergesa-gesa. Dan dia juga mengerti mengapa 5 master yang dihormati berperilaku seperti siswa di depan orang tua itu. Di seluruh dunia, hanya Tuan Li yang memiliki kualifikasi seperti itu.
dan hanya dia yang dapat membuat kelima master itu begitu hormat. Alhasil, kabar tersebut tersebar sehingga ribuan murid tertarik ke Tanah Suci dan kerumunan orang berkumpul di sekitar aula penyambutan. Meskipun berbagai bakat telah muncul dari generasi ke generasi, ribuan tahun yang lalu, klan iblis memiliki generasi orang kuat seperti Dewa Iblis Besar. Tapi sekarang, umat manusia memiliki generasi orang aneh seperti Tuan Li. 3 ras manusia, iblis, dan monster saling bertentangan dan membenci satu sama lain. Tetapi jika ada orang di dunia ini yang dapat membuat salah satu dari 3 ras tersebut memperlakukan satu sama lain dengan sopan, maka tidak ada kandidat lain kecuali Pak Tua Tiansang. Bahkan Raja Iblis Changjuan dan beberapa raja besar klan monster tidak berani melakukan kesalahan apapun di depan Tuan Li. Sangat disayangkan, Tuan Li adalah orang misterius yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan hanya sedikit orang yang mengetahui penampilannya. Jadi tidak ada yang mendengar kabar darinya selama bertahun-tahun. Saat itu di kota Fuyun, Tuan Li diam-diam pergi ke rumah tuan kota tanpa terlalu mengganggu banyak orang. Dikabarkan bahwa dia telah lama meninggal, yang membuat orang menghela nafas dalam penyesalan. Tapi mereka tidak menyangka, hari ini dia akan mengambil inisiatif untuk datang ke Tanah Suci 9 Surga. Kalian tidak perlu melakukan apapun untuk melihat apapun. Jika kalian berkeliaran di sini lagi, saya akan mencabut semua bola mata kalian. Suhui keluar dari aula dengan wajah dingin dan berteriak dengan marah. Ribuan murid terkejut dan berpencar satu demi satu. Di aula utama, Yang Ke berkata dengan sinis, "Anda membuat Tuan Li tertawa. Baiklah, saya akan menahan murid-murid saya untuk tidak menganggapnya keberadaan Anda." "Tidak masalah." Tuan Li melambaikan tangannya dengan ramah, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. "Dulu kemanapun saya pergi, saya tetap tidak ingin orang luar mengetahui keberadaan saya. Tapi kali ini, saya harap semua orang tahu bahwa saya ada di sini." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.